Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatun Nisa dengan NIM 2215068, jurusan Tarbiyah, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 5B. Di sini saya ingin memperlihatkan pengembangan audio visual yang telah saya buat dengan topik teknik informasi untuk mengurangi bullying pada siswa. Langsung saja kita simak videonya. Bullying. Apa ya bullying itu? Sebenarnya banyak banget nih pengertian para ahli tentang bullying. Nah, di sini pulkan bullying adalah perilaku negatif yang menyakiti orang lain baik secara verbal, fisik maupun mental, sehingga membuat korbannya menjadi terganggu, tidak nyaman, bahkan sakit hati. Wow, mengerikan banget ya. Nah, bullying ini sering banget terjadi akibat kesengajaan yang dilakukan, entah itu niatnya untuk bermain-main ataupun untuk bercandaan. Tetapi dari perilaku ini ada korban yang merasa tersakiti, terpojokkan, dan sebagainya. Jadi, saat kita sedang bermain atau bercandaan bersama teman, yang sewajarnya saja ya, sehingga semua merasakan kebahagiaan dan tidak ada yang tersakiti. Oke, sobat, paham ya pengertian dasar dari bullying ini? Selanjutnya, yaitu jenis-jenis bullying. Dari pengertian bullying tadi, ada beberapa hal yang bisa kita tangkap, yaitu pertama, bullying secara verbal, yaitu tindakan yang menggunakan perkataan atau kata-kata untuk menyakiti korban dengan tujuan untuk menghina, meremehkan, merendahkan, dan melukai hati korban. Bullying secara verbal ini banyak banget ya sering kita jumpai di lapangan. Misalnya nih, ada teman kita yang gemuk, kemudian dia jalan di sekitar teman-temannya, dan teman-temannya langsung bilang, awas gempa, ada gocil lewat, awas, dan bla 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 sebagainya. Itu berarti sedang melakukan bullying secara verbal. Stop, ini tidak baik ya. Yang kedua, yaitu bullying fisik. Ini seperti perilaku menyerang korban dengan cara menendang, memukul, meninju, menampar, menarik, mendorong, intinya berkaitan dengan fisik. Contohnya yang sering sekali kita lihat, misalnya nih, ada teman punya sepatu baru, dikejar-kejar, diinjak-injak sepatunya. Ada lagi nih, teman yang pakai bajunya rapi, terus dikejar-kejar, dikeluarkan bajunya, dan sebagainya. Hey, sobat, stop. Ini pun sangat tidak baik ya. Yang ketiga, cyberbullying. Ini tindakan yang menyerang korban secara online di dunia maya, yang tujuannya untuk melecehkan, mempermalukan, menargetkan korban melalui sosial media. Nah, contohnya sering banget nih kita lihat komenan-komenan. Ada teman kita yang masang foto, kemudian di komen, "Itih, jelek banget sih. Itih, wajah sama lehernya warna kulitnya beda. Itih, rambutnya nggak cocok," dan bla 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 bla. Sobat, please stop. Ini namanya cyberbullying. Selanjutnya, apa ya yang membuat dia suka membuli dan sebagainya? Nah, ini sebenarnya banyak banget nih penyebabnya. Kita ambil contoh aja ya, misalnya yang pertama, karena dia kurang perhatian di keluarganya, jadi dia mencari perhatian di luar dengan cara membuli temannya. Ini sering banget terjadi. Yang kedua, karena dia iri sama korban tersebut gitu. Entah karena korbannya memiliki kelebihan yang dia gak punya, sehingga dia menghina korban tersebut atau menjelek-jelekan korban tersebut. Yang ketiga, karena dia memiliki dendam sama si korban. Yang terakhir, karena dia ikut-ikutan. Teman-temannya membuli, dia nggak tahu apa penyebabnya dan dia ikut-ikutan. Ini sering banget juga terjadi, guys. So, ayo kita lebih bijak lagi, lebih berpikir lagi. Kira-kira bagus nggak sih apa yang aku lakuin? Kira-kira pantas nggak sih kalau aku menghina orang? Kira-kira aku mau nggak sih kalau aku dihina dan sebagainya? Inilah yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan hal tersebut ke orang lain. Be smart ya guys.
Selanjutnya yaitu dampak perilaku bullying. Guys, orang yang dibully pasti akan terkena dampaknya, guys. Minimal pasti sakit hati. Nah, di sini ada beberapa dampak yang akan terjadi dan sering terjadi kepada korban bully. Yang pertama, dia pasti trauma. Dia bisa stres, dia bisa dendam, dan parahnya, dia bisa hilang akal sehat. Hilang akal sehat ini seperti apa? Bisa jadi seperti yang kita lihat di kasus yang ada di berita-berita, orang yang karena dia dibully, dia akhirnya mengakhiri hidupnya. Bahkan ada juga yang mengakhiri hidup orang yang membuli dia. Jadi, please sobat, ayo kita berpikir dengan baik-baik. Apakah kita pantas untuk menghina orang lain, menjelekkan orang lain? Apakah orang lain tidak akan dendam, tidak akan sakit hati terhadap kata-kata kita? Apakah kita mau juga kalau kita dihina, dibully, dicaci, dan sebagainya? So, be smart ya sobat. Yang terakhir, bagaimana sih cara mengatasi perilaku bullying? Ini ada beberapa tips. Yang pertama, ayo katakan saja pada pelakunya. Katakan bahwa, maaf, tolong hentikan ini. Saya tidak suka dihina, saya tidak suka diremehkan, dan sebagainya. Yang kedua, jika korban atau jika pelaku tidak bisa menerima perkataan dari sobat, ya langsung saja sobat ceritakan pada orang yang sobat percaya. Kalau di rumah ya kepada orang tua, kalau di sekolah ya kepada bapak ibu guru. Ayo ceritakan, jangan dipendam, jangan dibiarkan perilaku yang seperti ini. Yang ketiga, ayo kita abaikan saja. Jika di dunia nyata ya udah, nggak perlu didengar, nggak perlu dihiraukan. Kalau di sosial media ya unfriend aja, di-block aja bila perlu. Seperti itu. Yang keempat, ayo kita bangun rasa percaya diri, rasa berani di dalam diri kita untuk mengungkapkan bahwa yang salah dia salah, nggak boleh yang namanya membuli. Yang kelima, bagi para sobat semuanya, saat melihat ada perilaku bully, ayo sama-sama kita hentikan, kita stop, tidak boleh melakukan perilaku bully. Yang terakhir, yaitu ayo sama-sama kita kampanyekan stop perilaku bully sehingga tidak ada bully di sekitar kita. Bagaimana sobat? Semoga paham ya. Ayo kita kampanyekan stop bully di mana-mana. Bully tidak baik dan bully harus dihentikan. Oke sobat, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengembangkan media audio visual untuk materi bimbingan dan konseling mengenai stop bullying, ada beberapa langkah dan tips yang bisa membantu menciptakan media yang efektif dan menarik untuk siswa. Yang pertama, tentukan tujuan dan sasaran. Pastikan tujuan dari media ini jelas, apakah untuk memberi pemahaman, menginspirasi perubahan sikap, atau mengajarkan cara-cara mencegah bullying. Yang kedua, kenali juga sasaran audiens kita, misalnya anak-anak, remaja, atau dewasa, karena pendekatan dan penyampaian yang efektif akan berbeda untuk setiap kelompok umur. Gunakan visual dan narasi yang menarik. Visualisasi yang kuat bisa membantu, misalnya animasi atau ilustrasi yang menggambarkan konsekuensi bullying, perasaan korban, atau bagaimana cara orang lain mendukung korban. Yang kedua, narasi yang emosional dan menggugah bisa membuat siswa lebih memahami dampak buruk bullying. Gunakan suara yang ramah dan bahkan ajak siswa terlibat dalam pengisi suara untuk membuat mereka merasa lebih terhubung dengan ceria. Yaitu yang ketiga, libatkan siswa dalam proses pembuatan. Salah satu cara efektif adalah dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan. Mereka bisa berpartisipasi sebagai pameran, pengisi suara, atau bahkan penulis skenario.